Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, bahkan nikmat kita diberikan kesempatan ada pada bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, dalam bulan Ramadan begitu banyak ibadah yang harus dilakukan oleh kita, baik yang wajib atau yang sunnahnya. Begitu juga kita juga harus memanfaatkan momen ini, bulan ini untuk mengeluarkan banyak sodako. Jadi kita memberikan rizki kepada yang lain dengan niat ibadah, ikhlas karena Allah. Jadi ketika kita berlebih, berikan sebagian harta kita kepada yang lain supaya kita bisa berbagi, dan mudah-mudahan ini menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat sodako yaitu akan menghapus kesalahan, seperti halnya air bisa memadamkan api. Begitu juga sodako tersebut bisa menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, baik yang terasa ataupun yang tidak terasa. Begitu juga akan membuka pintu rizki. Justru dengan rizki yang dikeluarkan itu bukan menjadi berkurang, bahkan bisa semakin bertambah dan bertambah. Tidak sedikit seseorang yang baru memberikan harta kepada yang lain, tapi ternyata Allah memberikannya harta yang lebih baik lagi, rezeki yang lebih banyak lagi kepada kita. Itu diantaranya. Juga sodako itu bisa memberikan perlindungan pada hari kiamat, ya. Jadi ketika kita banyak bersodako di dunia ini, maka insya Allah akan menjadi pelindung bagi kita, akan membantu kita pada hari kiamat. Dan juga sebetulnya yang disebut sodako itu kan tidak berupa materi semata, tapi itu mencakup semua hal, ya. Bisa juga kita menyenangkan yang lain, memberikan senyuman kepada yang lain, dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, itu juga termasuk sodakoh, asal dilaksanakannya secara ikhlas gitu ya, tidak karena sesuatu hal ya untuk kemanfaatan diri kita, tidak begitu, tapi ini mah hanya karena Allah semata. Juga yang namanya sodakoh itu bisa memberikan berkah ya bagi kita. Di antaranya ada di Quran surat Saba ayatnya 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu fahuwa khairur razikin. Jadi apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya. Jadi Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan sebetulnya Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ketika kita banyak kekurangan, mintalah rezeki kepada Allah, dan tentunya dengan mematuhi aturan-aturan Allah. Yaitu diantaranya ada yang disebut manfaat untuk sodako. Juga kalau yang disebut sodako itu sebetulnya itu harta kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita kan misalnya menumpuk-numpuk harta banyak, menyimpan. Tapi ketika yang diinfakannya yang sedikit, justru itu yang disebut harta kita yang sebenarnya. Nah itu ada di Quran surat Ali Imran ayatnya 92. Wa ma tunfiku min syai'in wa innallaha bihi alim. Ketika kita mengeluarkan infak, maka sesungguhnya Allah itu tahu. Karena siapa kita mengeluarkan infak itu? Karena Allah atau karena orang lain? Atau karena ingin dipuji? Atau karena ingin dipandang orang, ingin dia disebut dermawan atau bagaimana. Nah itu. Jadi kalau kita misalnya bukan karena Allah, rugi. Uangnya sudah keluar banyak, tapi ternyata tidak jadi ibadah ya. Jadi seperti halnya ketika kita memberikan sodakoh kepada yang lain, tapi atas dasar karena ingin sesuatu,
kalau diibaratkan seperti ada sebuah batu, terus di atasnya ada apa tuh debu halus, terus datang hujan, akhirnya debunya hilang. Maka tidak ada tampak bekas-bekas di situ ya, bekas-bekas debu tidak ada. Maka ketika kita mengeluarkan sodako itu karena seseorang, karena ingin dipandang orang, maka tidak akan ada balasan dari sisi Allah. Akhirnya rugilah yang kita terima. Ya, begitu juga di dalam mengeluarkan sodako, jangan dibatalkan, jangan dirusak dengan hal-hal yang salah. Nah, disebutkan di sini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, la tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan sodako-sodako kamu dengan menyebut-nyebut, dengan menyakiti orang yang diberi, gitu kan. Nah, dia maju karena diberi modal oleh saya. Berarti ada rasa kita sudah punya jasa. Terus lagi menyakiti sehingga dia itu merasa terhina karena memang mendapat bantuan dari kita. Nah, itu yang harus dijaga ya. Di sini kaladziyun fiku malahu ria'an nas. Jadi dia itu kalau mengeluarkan infak itu ingin dilihat orang. Kalau tidak ada yang melihat, tidak mengeluarkan infak tersebut ya. Nah, begitu juga kan infak itu diberikan kepada yang dekat, wal akrobin. Jangan sampai diberikan kepada yang lain yang jauh-jauh sementara yang dekat dengan kita mungkin termasuk saudara, tapi memang dia tidak mampu, tidak terperhatikan. Dan memang ada kelebihan ketika kita memberikan infak sodako itu kepada mungkin saudara yang mungkin masih dekat. Ya, itu mah. Jadi ada dua hal. Jadi selain kita menjaga silaturahmi, juga ada pahala infak sodakohnya. Ada dua hal. Nah, begitu juga kalau kita punya orang tua, mungkin orang tua yang perlu dibantu oleh kita, nah itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai anaknya ya. Jadi kalau untuk orang tua memang harus diperhatikan, karena memang sebetulnya untuk orang tua itu tidak selalu harus atau minta dibantu berbentuk materi, tidak sebetulnya. Tapi memang orang tua itu ingin disenangkan dengan bahasa, dengan kata-kata yang halus, dengan jadi ada sambutan hangat dari anaknya gitu ya. Jadi jangan sampai diasingkan, apalagi kalau usia sudah bertambah, nah justru itu adalah lahan ibadah bagi anak-anaknya, karena memang sudah banyak kekurangan dari segi fisik, dari segi kemampuan, dari segi pikiran dan lain sebagainya. Nah, terus lagi kalau misalnya kebetulan orang tua kita itu mungkin kurang, tidak mampu, maka bagi anaknya wajib untuk membantunya, yang tentunya dalam membantu itu sebatas kemampuan anak ya. Nah itu jadi kalau misalnya kita memberikan kepada orang tua harus wajib ya, tapi tentunya disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi di dalam berinfak itu bisa diberikannya, dikeluarkannya secara terang-terangan dan juga bisa secara sembunyi-sembunyi. Secara terang-terangan baik, secara sembunyi juga baik. Tapi yang paling penting yang harus dijaga adalah niatnya, hatinya. Jangan sampai bukan karena Allah, supaya kita mendapatkan pahala yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita berbuat baik itu, mengeluarkan infak sodako itu pada bulan Ramadan ini, yang Allah akan melipat gandakan berbagai ibadah, dan mudah-mudahan kita juga melengkapinya. Selain dari saum Ramadan, juga ditambah semangat dengan mengeluarkan infak sodakohnya. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan pada bulan Ramadan ini bisa menjadi pahala ya, pahala yang terbaik tentunya ya bagi kita semua. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, tapi barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang bisa dimengerti, bisa
bisa mengisi di kolom chat ya, itu pertanyaan itu ya bisa. Atau barangkali ada yang perlu dipertanyakan tapi hal-hal lain. Insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan saum ini dalam keadaan sehat dan dilaksanakan secara maksimal. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.